Demikian Pak. Melalui pimpinan dan menambahkan Pak Saleh. Saya belum oke apa enggak loh. Oh ya, silakan. Silakan Pak Ansori. Iya. Pak DJSN. Memang kita sangat kaget sekali gitu ya. Makanya saya tanya dengan Bapak sekarang ini. Lahirnya tadi kan di ini Pak Melki juga kan. Lahirnya Perpres 75 2019 ini. Bapak siapa aja timnya? Walaupun saya juga kecewa juga dengan anggota BPJSN yang 15 orang gitu. Ada dari buruh, dari masyarakat, dari apa gitu. Bukan ini juga 15 orang di DJSN. DJS 15 orang. Nah, ya ada perwakilan bukan dari mana-mana gitu ya. Nah, jadi waktu membuat ini kan siapa yang dari istana, dari mana ya, dari Sesnek ya. Jadi Bapak siapa aja? Ada nggak dari Kemenkes? Jawab langsung Pak. Ada Pak? Ada dari BPJS? Ada Pak. Ada dari Dewas? Dewas tidak Pak, karena kita ke Oh, BPJS. dari BPJS saja ya. Nah, ini kan hadir Pak waktu kita panggil 5 menteri itu gitu. Ya. Cleansing data belum. Nah, ini Bapak jawabnya ke sana kemari. Langsung aja bilang kami lupa saya salah gitu ini. Ya. Jangan pura-pura buta nggak ada penolakan itu gitu. Keputusan kita rapat gabungan itu gitu maksudnya kita ini. Tapi kalau jawabannya ke sana kemari nggak nyambung saya Pak tadi apa yang bilang. Karena kita sudah putuskan Pak dengan 5 menteri di sini. Ya, dengan 5 menteri di sini. Ya, itu saja Pak. Saya belum puas dengan jawaban Bapak. Istilahnya kalau Pak Presiden kan kita tahu aja sama dengan yang bilang Bu Ripka, dia cuma tanda tangan aja. Kemudian yang kedua Pak, momen munculnya Perpres ini pintar kali Bapak nipu-nipu gitu. Kenapa saya bilang nipu-nipu? Lagi kita baru dilantik Pak. Lagi kita kita lagi DPR lagi sibuk ini dia Pak. Lagi nggak memperhatikan ini gitu kan. Ya pembentukan pokoknya lagi ini lah Pak. Ya, pokoknya lagi ini kan baru 2-3 hari kan. Jadi coba kalau Bapak mungkin Perpres ini, kenapa Bapak nggak berani sebelum pelantikan? Atau begitu kita rapat tanggal 2 September, tanggal 15 September naikkan gitu. Berarti Bapak menunggu kita dilantik dan Presiden dilantik kan? Ya kan? Kenapa bukan di Perpres itu ditandatangan oleh Bapak Presiden mungkin Januari, Februari gitu. Setelah kita bahas dulu gitu ya, baru puas kita gitu. Itu kan masukan dari Bapak. Gitu. Nah, siapa ini yang otaknya kotor buat waktu seperti ini gitu. Sehingga kan kita begini, Pak. Kita nggak menginginkan loh begini. Saya juga nggak mau. Mungkin Bapak Terawan juga langsung disekak mak di sini bingung juga kali Bapak gitu. Karena Bapak nggak ikut di sini Pak gitu. Ya makanya saya tadi Bapak Terawan yang ngomongnya halus apa gitu. Kita banyak kawan-kawan ini nggak kita inginkan juga gitu Pak. Pak DJSN harus terbuka. Salah. Ya, benar-benar tidak gitu aja. Kenapa Bapak memberikan masukan ada menolak rapat gabungan gitu. Padahal waktu itu jelas-jelas ditanya oleh Bapak Dede Yusuf. Gimana Pak Menteri? Menkes? Menkeu? Bukan Pak, yang rapat waktu itu Pak. Gimana yang? Setuju, tok. Kenapa Bapak, ada di situ ini. Jadi tadi udah salah Bapak, momennya salah juga gitu. Kita lagi enak-enak, lagi baru. Ini baru anggota baru, ini nggak ada apa-apa ini. Itu juga mungkin ya Bapak nggak bisa jawab itu barangkali gitu. Dan saya apa yang saya katakan kepada Bapak, saya nggak butuh jawaban. Saya cuma membantu Pak Soleh aja. Saya sudah tahu di otak Bapak gitu. Di otak ininya gitu. Waktunya. Ya, waktunya bukan pas kita lagi dilantik lagi di apa gitu. Nggak bisa lagi kita ngomong apa gitu. Nggak ada musyawarah atau apa gitu.
Padahal kan Pak Terawan, Pak, kita kan legislatif, Pak. Kemudian Bapak eksekutif. Dalam rumah tangga, Pak, ayah ibu, Pak. Kalau kita saling ini kan nggak enak juga nanti Pak, kita rapat lagi nanti ketegangan di antara kita. Ini semuanya hampir semua anggota. Ya, jadi nggak enak Pak. Kita juga nanti ketemu nanti mungkin dengan anggota Bapak juga nanti di tempat-tempat nggak enak juga kalau kita tegang seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih mungkin Pak Saleh, kita tunggu telepon Bapak dari Mensesnek. Kalau bisa sebelum kita putuskan ini atau sebelum ada paripurna, tapi paling tidak sebelum putuskan atau besok pagi lah sudah ada keputusan yang kita tolak tadi, apa yang disuarakan oleh semua. Kita sangat menginginkan itu. Mungkin itu Pak Soleh sekedar tambah. Silakan kalau ada yang lain. Izin pimpinan, Silakan, Ibu, Pak. saya hanya sekedar menyambung apa logikanya aja, Pak. Saya kira sebenarnya sudah ketemu ini, Pak. Cara penyelesaiannya sudah ketemu kalau menurut saya. Jadi dari data itu, kalau bisa dijawab oleh BPJS, sebenarnya yang kelas 3 di PBPU dan di BP itu jumlahnya berapa? Bisa dijawab nggak sekarang? Oke, bisa. Bisa langsung, maaf, melalui pimpinan? Bisa berapa yang kelas 3? Yang PBPU? Biar diselesaikan itu dulu, Pak. Enggak, agar saya melanjutkan ininya. Agar saya bisa melanjutkan bagaimana solusinya. Yang diminta apa tuh? Ya, jumlah yang PBPU kelas 3. Ya, berapa jumlahnya, Bu? Kalau bisa langsung saja, nggak usah ini, langsung PBPU sekian. Pimpinan kalau boleh. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Jadi untuk PBPU kelas 3 jumlahnya per 31 Oktober 19.862.285. 19 juta ya PBPU kelas 3 dari total 30 juta sekian, itu yang kelas 3-nya 19.862.285. Untuk BP dari 5 juta, yang kelas 3 52.458. 58. Total jadi jumlah BP dan PBPU kelas 3 19 juta 914.743. Saya lanjut, Bu Pimpinan. Saya lanjutkan ya. Oke. Lanjut soal data ini, 19 juta. Arahnya Pak, Arahnya jadi ke sini apa ke sini? ke Nanti, ini Bukan. masih biar diselesaikan dulu. Interupsi, Ibu Pimpinan. maksudnya interupsi ini Pak, buat ini. Sebetulnya gini, Pak Abidin kan mau kasih data soal data baru. Sebetulnya persoalan saya kan belum selesai sebetulnya. Persoalan Justru saya itu itu. belum dijawab kok itu. Justru itu, makanya kalau di sini ini harus diselesaikan diatur dulu. Nanti Pak Abidin kita kasih lagi ruang soal data. Nggak apa-apa, Betul. kita data juga masih Saya ada. ini membela Pak Saleh ini. Ya, siap Ibu. Jadi Silakan Pak Saleh. Jadi begini Pak, tadi kan saya katakan, tadi prediksi dan hitung-hitungan aktuaris yang Bapak undang tadi itu mestinya kan sudah memperkirakan juga bahwa ada masyarakat nanti akan keluar, tidak mau bayar atau inaktif, tidak aktif kepesertaannya. Itu dihitungnya berapa? Lalu pada waktu rapat di sini tempo hari, sebetulnya kan sudah diprediksi bahwa akan ada surplus kalau memang nanti berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.